Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, "Di mana Allahmu?" Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, "Mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, 'Di mana Allahmu?' Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa gelisah di dalam diriku? Bukankah pada saat ini kita membutuhkan Tuhan? Jiwa kita merindukannya seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, yang akan memberikan kelegaan ketika rusa itu meminum dari sungai yang mengalir itu. Saudara, berbicara tentang kelegaan, saya mengingat waktu saya SMA dulu, kami mengikuti sebuah perkemahan. Di sana baik-baik saja sebenarnya, tetapi ada satu masalah, yaitu kami tidak menyediakan air minum yang cukup, karena tidak menyangka bahwa di sana kami akan sulit mendapatkan air minum. Air minum yang kami ini dapati itu hanya di saat kita mendapatkan jatah makan malam dan makan siang hari, dan itu pun hanya sebungkus air putih. Tentu saja kami sangat kehausan.
Saya secara pribadi mencoba mencari air minum bahkan di kamar mandi. Hanya masalah juga di sana air yang keluar juga begitu kecil dari kerannya, sehingga tidak dapat mendapatkan minum yang cukup. Dan ada resiko juga tentunya bahwa air itu belum dimasak. Air merupakan satu kebutuhan yang sangat-sangat langka saat itu. Dan itu hal yang sangat kami butuhkan dan kami rindukan sebenarnya. Akhirnya masa perkemahan selesai, pada sore hari kami pulang dan tiba di sekolah. Dan satu hal yang kami lakukan adalah segera mampir ke rumah teman kami yang bersama-sama bercamping. Di sana kami segera, yang kami cari pertama kali adalah air minum. Dan dari kulkas yang dingin, diambillah sebotol air minum yang masih terlihat embunnya di botol tersebut. Air dituangkan dan rasa tidak sabar bahwa saya secara pribadi ingin mengambil gelas itu dan segera meminum air itu. Dan saudara sekalian, ketika saya meminum air itu, ketika air mulai mengalir dalam mulut dan tenggorokan saya, terasa air itu begitu melegakan. Air itu begitu nikmatnya. Tidak ada lagi yang lebih nikmat daripada air putih yang dingin itu. Saudara sekalian, bukankah kita merindukan Tuhan? Jiwa kita merindukannya, sama seperti pemazmur yang telah menyampaikan. Seperti rusa merindukan air, jiwaku pun merindukan Engkau, ya Tuhan. Saudara sekalian, mari pada kesempatan ini, kiranya kita bersama-sama boleh mengungkapkan kerinduan hati kita, kehausan hati kita, kerinduan jiwa kita akan Tuhan. Mari kita bersama-sama ungkapkan itu dengan sebuah pujian. Seperti rusa merindukan sungai. Mari kita bernyanyi. Sungaimu jiwaku
hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, Segala keangkuhan ku hilang, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang, ya Bapa, Ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Dalam hidupku Kiranya segala pujian dan sembah kita boleh berkenan di hadapannya. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Saudara sekalian, sebentar kita akan masuk ke dalam beberapa pokok doa syafaat. Namun sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Selamat malam Tuhan. Pada hari ini kami bersyukur dapat berkumpul dalam mezbah doa. Dan kami telah boleh naikkan pujian dan penyembahan kepadamu. Kami sadar siapakah kami ini. Ampunilah kami akan segala dosa kami Tuhan. Sehingga kami boleh datang di hadapan dengan keyakinan dan pertolongan daripada-Mu Tuhan. Bapa, tolonglah kami. Kuduskanlah kami. Saat ini kami akan masuk ke dalam beberapa pokok doa syafaat. Mampukan kami untuk berdoa. Berikan kami hikmat untuk berdoa, supaya kami boleh berdoa seturut dengan rencana dan kehendak-Mu Bapa. Tolonglah kami, kiranya Roh Kudus menuntun dan membimbing kami, memampukan kami untuk menaikkan doa-doa syafaat. Sebab kami berseru memohon di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Gembala kami yang baik. Engkaulah kerinduan kami Tuhan. Tolonglah kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, mari kita bersama-sama berdoa bagi bangsa-bangsa. Jikalau saudara mengingat dulu bangsa-bangsa Eropa datang untuk mengabarkan Injil ke Indonesia, juga dari bangsa-bangsa yang lain, dari China dan sebagainya.
Sekarang kita bersama-sama berdoa, kiranya Injil juga kembali dikabarkan di negara-negara tersebut. Kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus untuk menggerakkan anak-anak Tuhan mengabarkan Injil ke seluruh dunia sampai ke ujung bumi, dan banyak orang yang bertobat dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Mari saudara sekalian kita berdoa, dan kiranya Tuhan juga mau memakai Indonesia untuk mengutus para misionaris untuk mengabarkan Injil. Mari kita berdoa untuk kebangunan rohani juga bagi setiap anak-anaknya di seluruh dunia, dan mereka semua termasuk kita hidup bagi Kristus. Mari kita berdoa. Kita juga berdoa memohon Tuhan memberikan hikmat bagi pemerintah-pemerintah negara dan seluruh pihak-pihak terkait untuk mengantisipasi dengan baik segala ancaman gelombang berikutnya dari pandemi COVID-19, termasuk negara kita Indonesia. Dan kita berdoa kiranya pandemi ini dapat segera berakhir. Saudara, mari kita berdoa Indonesia bagi Tuhan. Kita berdoa kiranya seluruh suku bangsa di Indonesia dilawat oleh Tuhan, dan kita semua dapat mendapatkan curahan anugerahnya, yaitu pertobatan, iman yang teguh di dalam Kristus, mengasihi dan mengikuti Tuhan Yesus Kristus Gembala Agung kita dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, serta kita bersama-sama dapat mengasihi sesama seperti yang Tuhan perintahkan. Mari kita berdoa. Berikutnya mari kita berdoa untuk jemaat GKI Agape
Kita berdoa bagi setiap anggota jemaat maupun simpatisan GKI Agape. Kiranya Tuhan memberikan pimpinan dalam hidup kita semua. Dan secara khusus Tuhan memberikan hikmat bagi seluruh majelis, baik itu hamba Tuhan, penatua dan diaken, juga bagi para pengurus komisi dan aktivis-aktivis untuk bergerak bersama melakukan kehendak dan rencana Tuhan bagi gereja kita. Kiranya Tuhan berkenan memimpin dan berbelas kasihan bagi kita semua, sehingga kita dapat memuliakannya. Yang terakhir, saudara sekalian diberikan waktu secara pribadi untuk menaikkan beberapa pokok doa dan gunakanlah waktu ini dengan baik.
Saudara sekalian, sebentar kita akan masuk ke dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan menaikkan pujian ini sekali lagi. Satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua Selamat malam saudara, sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan sangat baik pada kami. Hari demi hari kami diberkati oleh Tuhan dalam banyak hal. Bahkan seringkali ada saat yang tidak kami duga. Tolong kami Tuhan, biar hari demi hari juga kami belajar untuk tunduk kepada firman-Mu dan belajar untuk setia dan mengakui bahwa Engkau, Tuhan, Kau tahu lebih baik untuk hidup kami. Berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, malam hari ini saya mengajak kita untuk membaca dari Yesaya 43, Yeremia 43 ayat 8 sampai 13. Yeremia 43 ayat 8 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Yeremia di Tapfanhes. Bunyinya, ambillah di tanganmu batu-batu besar dan sembunyikanlah itu di tanah liat dekat pintu masuk istana Firaun di Tapfanhes, di hadapan mata orang-orang Yehuda itu. Lalu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Sesungguhnya aku mengutus orang untuk menjemput Nebukadnezar, Raja Babel hambaku itu, supaya ia mendirikan tahtanya di atas batu-batu yang telah kusuruh sembunyikan ini, dan membentangkan permadani kebesarannya di atasnya. Dan apabila ia datang, ia akan memukul tanah Mesir. Yang ke maut, ke mautlah. Yang ke tawanan, ke tawanan. Yang ke pedang, pedanglah. Ia akan menyalakan api di kuil-kuil para allah Mesir dan akan membakar atau mengangkutnya sebagai tawanan. Dan ia akan membersihkan tanah Mesir dari kutu-kutu seperti seorang gembala membersihkan pakaiannya dari kutu-kutu. Kemudian ia akan pergi dari sana tanpa gangguan. Ia akan memecahkan tugu-tugu berhala di Bet Shemesh yang ada di Mesir dan akan menghanguskan kuil para allah Mesir itu dengan api.
Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara dalam hidupnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bacaan kita hari ini mengingatkan bagaimana Yeremia memberitahu kepada bangsa Yehuda, khususnya mereka yang masih tinggal di Yerusalem, untuk mereka menyerahkan diri kepada Nebukadnezar, Raja Babel pada waktu itu. Kenapa? Karena Tuhan berfirman seperti itu. Tuhan memberitahukan bahwa kamu menyerah, jangan melawan. Tidak usah kamu pergi ke Mesir dan kamu berharap kepada Mesir, kepada Firaun, untuk kamu menyelamatkan diri. Tuhan berkata kepada Yeremia, menyerah. Yeremia berkata kepada Yehuda, menyerahlah kepada Nebukadnezar. Engkau akan aman. Engkau tidak akan mengalami kesulitan yang lebih pedih lagi. Tapi bagi bangsa Yehuda pada waktu itu, mereka tidak bisa menerima firman yang seperti itu, saudara. Kenapa? Tidak masuk akal. Firman yang bagi mereka, kalau mereka adalah umat Tuhan, ya Tuhan pasti akan meluputkan mereka seperti waktu Tuhan meluputkan mereka di Mesir. Saya sengaja pilih gambar laut untuk menjadi background saya. Di mana Israel selalu ingat peristiwa bagaimana Tuhan membebaskan mereka dari Mesir. Tuhan menyelamatkan mereka. Bertahun-tahun, ratusan tahun mereka mengalami perbudakan di Mesir, tapi hanya cukup beberapa waktu bagi Tuhan untuk mengeluarkan mereka dari Mesir. Tapi butuh 40 tahun buat Tuhan, supaya angkatan pertama itu keluar. Bukannya keluar dari Mesir, tetapi bagaimana mereka tidak bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Mereka seolah-olah dikeluarkan dari rombongan yang akan masuk ke tanah Kanaan. Mereka sangat bersyukur tentang pertolongan Tuhan yang seperti itu. Saudara, saya membayangkan kalau saya berada di Yerusalem pada waktu itu, dan saya mendengar Nabi Yeremia mengatakan demikian, mungkin saya akan juga mengatakan, nggak masuk akal. Tuhan tidak akan berbuat seperti itu. Tuhan akan berbuat seperti ini, seperti yang dia lakukan di Mesir. Dia akan menolong kita. Makanya tidak heran bahwa nabi-nabi palsu itu justru lebih didengarkan oleh orang-orang Yehuda daripada Yeremia sendiri. Tapi Yeremia mengingatkan, enggak, kamu harus stay. Jangan pergi ke Mesir. Sekalipun kamu pergi ke Mesir, Tuhan tetap akan menghukum kamu. Kamu tetap akan mengalami yang namanya maut. Makanya tadi dikatakan di ayat 11, dan apabila ia datang, ia akan memukul tanah Mesir, yang ke maut, mautlah, yang ke tawanan, tawananlah, yang ke pedang, pedanglah. Artinya nggak akan ada jalan keluar lagi buat mereka. Mereka pikir Mesir itu jalan keluar, mereka pikir Mesir itu menjadi tempat yang sangat aman untuk mereka berlindung. Tapi mereka lupa bahwa Tuhanlah tempat yang teraman untuk berlindung. Saudara, apa yang ingin saya ajak untuk kita renungkan bersama dari bacaan kita malam hari ini? Yaitu belajar untuk melihat rencana Tuhan dalam hidup kita. Belajar untuk tunduk kepada apa maunya Tuhan. Dan kita tidak akan pernah bisa mendikte apa yang akan Tuhan lakukan nanti. Sama seperti bangsa Yehuda yang mereka berpikir bahwa ya Tuhan akan melakukan ini, Tuhan akan menyelamatkan mereka dari Babel. God. Sekalipun mereka hampir 200 tahun mereka selamat dari Asyur. Tapi kali ini, dengan Babel, mereka nggak selamat.
Dan mereka tidak bisa menerima firman Tuhan yang mengatakan, menyerahlah kepada Nebukadnezar. Menyerah, engkau pasti akan diselamatkan. Buat mereka, gak masuk di akal. Tapi bukankah jalan Tuhan bukan jalan kita? Tapi kenapa seringkali kita seolah-olah tahu bahwa jalan Tuhan seperti ini? Yang Tuhan mau seperti ini. Dan bahkan seringkali kita menganggap dengan segala pengetahuan kita tahu jalan Tuhan. Tapi sadarlah saudara, bahwa kita tidak pernah tahu Tuhan maunya apa. Tapi biarlah kita belajar untuk peka, belajar untuk tunduk, sehingga kita bisa memahami apa yang Dia inginkan di dalam kehidupan kita. Dia hanya menginginkan untuk kita tunduk. Meskipun terkadang banyak hal yang kita tidak mengerti. Banyak pertanyaan yang juga sangat mengkhawatirkan kehidupan kita. Ya saudara, biarlah kita belajar untuk melihat bahwa ya Tuhan, aku mau Tuhan. Ya Tuhan, jalanmu memang banyak hal yang tidak aku mengerti. Dan Yeremia di dalam pelayanannya, sepanjang dia melayani, dia ditolak. Tapi memang masih ada sisa-sisa yang percaya. Dan dari sisa itulah Tuhan melakukan pemulihan buat Yerusalem. Tapi bagi mereka yang tetap tidak percaya, yang menganggap jalan mereka jauh lebih baik, mereka mengalami kemalangan di depan. Dan waktu yang akan membuktikan. Biar kita belajar hari ini untuk tunduk, belajar untuk setia atas apa yang kita lakukan. Benarkah kita melakukannya dengan setia? Benarkah kita melakukannya untuk Tuhan? Atau jangan-jangan kita sedang melakukannya untuk diri kita sendiri? Selamat malam, Tuhan memberkati. Demikianlah saudara, kita sudah di penghujung acara Mesbah Doa pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memampukan kita dan menuntun kita. Terlebih Tuhan mencukupkan, Tuhan memenuhi segala kerinduan hati kita, yaitu Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Dan kita hidup bergaul dengannya. Mari kita semua memuliakan Tuhan dan juga menikmatinya. Shalom saudara sekalian. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.